Shalom. Bukannya banyak yang hadir di ruangan ini ya? Shalom. Puji Tuhan kita dapat hadir pada hari ini di ibadah POI seperti biasa yang kita adakan 1 minggu sekali, khususnya setiap hari Jumat. Teman-teman tahu nggak ini tanggal berapa? Hah? Coba nih, ngetes kesadaran dulu nih. Tanggal berapa hari ini? Ini Jumat keberapa? Ini Jumat keberapa? Hah? Ini Jumat keempat, artinya ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Oktober. Ya, sungguh penuh sukacita ya. Saya juga nggak tahu kenapa dapat tugas lalu ya ditugaskan itu jadi WL di minggu terakhir. Ya, kenapa? Minggu depan kita sudah berada di ber yang baru yaitu November. Artinya ber yang terakhir itu sudah semakin dekat. Ya, jadi kita harapkan ada sukacita ya teman-teman ya. Betul nggak? Ada sukacita nggak? Amin. Wah kok lemas banget. Ada sukacita nggak? Amin. Tolong singkirkan dulu beban kerjaan, beban hidup, atau perselisihan dengan doi, perselisihan rumah tangga. Skip dulu, ya. Karena apa? Kita siap untuk beribadah, kita siap untuk memuji dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi. Ingat, ini lagunya penuh dengan ya hati yang riang, hati yang gembira adalah obat katanya. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bernyanyi, teman-teman kita ikuti dulu pengumuman POI. Pengumuman POI pada hari ini 25 Oktober 2024, kita awali dengan jumlah posisi saldo POI per hari ini berjumlah Rp324.400. Nah, bila teman-teman punya berkat, jangan lupa bagilah berkat itu, silakan transfer ya seperti rekening yang tertera ataupun Motion Pay. Dan juga kalaupun teman-teman juga ingin melayani bersama POI, mari. Ingin jadi singers, ingin jadi pemusik ya, ataupun ya turut di dalam pelayanan, mari sama-sama kita melayani di POI. Dan nah jangan lihat YouTube orang lain. Kalau ada YouTube orang lain, kenapa tidak kita lihat YouTube dari POI sendiri? Ya, mari berikan dukungan dengan like, subscribe, ataupun komen yang positif dan membangun terhadap akun dari YouTube POI sendiri. Dan ingat, tadi kata saya, minggu depan, tanggal berapa? 1 apa? 1 November, artinya hari ini, siang ini, ramai, minggu depan lebih ramai lagi. Ya, dan itu juga merupakan, saya tadi dikasih tahu, Jumat pertama. Jadi bagi teman-teman ya, khususnya untuk jemaat Katolik, mari ikuti ibadah Jumat pertama yang diadakan setiap minggu pertama, khususnya Jumat pertama. Baik, demikian pengumuman POI, Tuhan Yesus memberkati dan kita siap untuk beribadah. Kita nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Nyanyikan dengan sukacita ya. Boleh berdiri? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita ulangi dari awal. Hatiku penuh nyanyian. Sebentar dulu Pak Yansen. Sebentar, tahan dulu Pak Yansen. Saya jadi terinspirasi. Hari ini dari kemarin kan pemimpin kita, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kan lagi di Magelang tuh, ya, mengikuti retreat. Nah, kita pun juga ya, walaupun kita tidak di Magelang, tapi mari kita rasakan suasana sedikit ala militer lah, ya. Jadi maksud saya teman-teman boleh kita nyanyikannya, hatiku penuh nyanyian. Boleh kita nyanyikan seperti itu ya?
Kalau takut kena kursi boleh keluar dari baris kursinya. Ayo, boleh keluar, boleh keluar. Kak Romauli boleh ke sini? Ayo, boleh ke sini. Mari kita nyanyikan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi sembahlah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dengan sukacita Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk beribadah dan juga nantinya mendengarkan firman-Mu. Berkati kami saat ini Tuhan yang ada di ruangan ini maupun teman-teman kami yang mengikuti secara daring ataupun Zoom. Berkati kami semua Tuhan untuk kerinduan kami bersekutu. Berkati kami dari awal hingga selesai acara ini Tuhan, dan juga ketika kami kembali nanti ke aktivitas pekerjaan kami. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sebagai manusia kami juga tidak luput dari segala dosa maupun kesalahan yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, betapa kita bersyukur berkat yang dari Tuhan, dan kita akan persiapkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyanyikan Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Berikutnya, apa kita pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi kita katakan. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Tuhan, telah kami berikan persembahan kami Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami dan kami memberikannya kepadamu Tuhan untuk pekerjaan dan kemuliaan-Mu. Terimalah berkat ini Tuhan, kiranya Engkau disenangkan oleh pemberian dari kami ini.
Hanya di dalam nama anakmu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan firman. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan dengan apa? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. kita sekali lagi bersyukur. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sambil kami mengundang hambanya, Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh kagum punya Bapa yang seperti Engkau, yang sangat luar biasa baik kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, bahwa nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami ada di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur akan kasih dan kebaikan-Mu. Berkati semua kami hari ini, urapi semua kami hari ini, supaya kami belajar sedikit dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. amin. Shalom. Shalom. Oke, hari ini tema yang saya berikan adalah orang yang hatinya itu seperti hati Tuhan, ya, a man after God's heart.
Kita akan lihat satu ayat ya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, ayat ini juga ada di dalam Samuel 13 ayat yang ke-14. Jadi ayat yang sama dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dalam Kisah Para Rasul ini. Kita akan lihat ya dan saya akan bacakan. Sebentar, bisa dimunculkan di layar? Nggak bisa? Kisah Para Rasul 13 ayat 22? Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Bentar ya, kita lihat. Ayatnya satu saja. Oke. Setelah Saul disingkirkan, ya ini peristiwa setelah Saul disingkirkan oleh Tuhan sebagai raja, ya. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Ya, ayat ini adalah ayat yang sama seperti dalam Samuel 13 tadi yang seperti kayak saya katakan. Begini ceritanya, ya. Ketika Saul menjadi raja, ya kemudian Saul melakukan satu kesalahan melanggar dari apa yang Samuel katakan kepada dia. Dia melakukan persembahan korban persembahan sendiri. Lalu Tuhan menyingkirkan menyingkirkan Saul. Lalu kemudian ayat ini berkata, aku telah menemukan, I have found, aku telah menemukan Daud bin Isai, ya, a man after my own heart. Seorang, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan seorang yang berkenan hatinya kepadaku. Saya coba bayangkan seperti ini ya. Mari kita bayangkan bersama-sama ya. Setelah Saul disingkirkan menjadi raja, ya, waktu itu dia masih jadi raja walaupun sudah disingkirkan ya, karena makan waktu bertahun-tahun sampai Daud menjadi raja kan, ya. Lalu kemudian saya bayangkan begini waktu saya baca ayat itu bahwa Tuhan itu duduk di tahtanya, ya. Allah duduk di tahtanya di surga, lalu kemudian dia melihat siapa yang akan jadi raja berikutnya. Karena dia sudah menyingkirkan Saul. Lalu kemudian ketika dia melihat ke Israel, melihat semua kemana-mana, lalu ayat ini keluar dari hati Tuhan. Ya, Tuhan bilang begini, oh aku sudah menemukan Daud nih anak Isai, a man after my own heart. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu, oh aku udah nemu nih yang bakal jadi raja berikutnya. Daud, anaknya si Isai. A man after my own heart, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan orang yang berkenan hatinya kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya a man after my own heart, itu bisa dikatakan orang yang hatinya mencari hati Tuhan. Oke? Atau orang yang hatinya mengejar hati Tuhan. Ya. Tapi kalau saya pakai dengan bahasa saya sendiri yang lebih mudah adalah orang waktu Tuhan melihat kepada Daud, wah udah nemu nih orang yang hatinya sama seperti hatiku. Ya, saya pakai kata itu yang lebih mudah. Jadi Tuhan melihat dari surga dan bilang, oh aku udah nemu nih si Daud. Orang yang hatinya sama seperti hatiku. A man after my own heart. Seperti hati Tuhan sendiri. Nah sekarang kita akan lihat hatinya Tuhan itu apa. Ya, kok dia bisa bilang si Daud ini hatinya sama seperti hatiku. Hati Tuhan itu apa? Kalau kita lihat dari kejadian, dari penciptaan ya, sampai pada akhirnya sampai ketika kitab Wahyu, terus secara konstan dan konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hati Tuhan itu nggak pernah berubah. Selalu sama. Selalu stabil, selalu konstan, selalu konsisten. Apa hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan cuma satu. Yohanes 3 ayat 16. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal kan? Betul kan? Itu hati Tuhan. Yaitu apa? Bahwa semua orang, siapapun orang itu, tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli apa yang dialami orang itu, tidak peduli siapapun dia, dimanapun dia berada, bangsa apa, suku apa, Tuhan sayang sama orang. Tuhan sayang pada manusia. Amin. Dan dia mau semua. Semua artinya ya semua.
tidak ada pengecualian, semua supaya bisa diselamatkan. Itu adalah kasihnya. Sehingga Yesus mati di kayu salib kan, buat semua kan. Jadi itu hati Tuhan. Bahwa setiap dari kita itu berharga. Bahwa setiap orang, siapapun dia yang ada di luar sana yang kita gak kenal, itu berharga buat Tuhan. Gak ada pengecualian. Karena dia mati buat semuanya. Itu hati Tuhan. Nah sekarang kita lihat hatinya Daud. Hatinya Daud nih apa? Kok yang bisa sama seperti hatinya Tuhan? Kalau kita lihat hidup Daud, ya, untuk bisa lihat hatinya Daud, kita harus lihat kembali Alkitab. Karena Daud banyak menceritakan hidupnya atau ditulis di dalam Alkitab. Kita lihat Mazmur yang sangat terkenal dari Daud. Mazmur berapa? Mazmur berapa? 23. Ya, jawab nggak apa-apa, nggak ada benar apa salah. Oke, Mazmur 23. Daud menulis begini, Tuhan adalah gembalaku. Dia bilang ini, Tuhan adalah gembalaku. Sedangkan pada kenyataan hidupnya yang gembala siapa? Yang gembala siapa? Daud kan? Bener nggak? Daud kan disuruh bapaknya, kakak-kakaknya yang gede-gede, Eliab dan yang lain-lainnya pergi perang kan? Ya, melawan bangsa Filistin. Bapaknya suruh Daud jaga domba kan? Bener nggak? Jadi dia kan jadi gembala. Jadi dalam kenyataan hidup Daud adalah gembala. Tapi di dalam ayat itu dia menulis Tuhan adalah gembalaku. Daud masih muda, masih belasan tahun umurnya. Jadi dalam perenungannya dia, dalam meditasinya dia, dalam dia kalau bahasa kita yang sekarang soaking ya, dalam dia merenung akan Tuhan, menghayati Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan ya. Dia itu menggambarkan seperti anak remaja biasa aja, seperti saudara dan saya. Seperti apa ya Tuhan itu? Waktu itu kan Alkitab belum ada, ya enggak? Dia nggak bisa lihat banyak ya. Seperti apa Allah itu? Dia lihat bahwa wah, Tuhan itu seperti dia, gembala. Ya, dia lihatnya gitu karena yang jadi gembala dia gembalain domba-domba. Jadi dia bilang Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan itu seperti kayak dia, gembala. Nah kalau Tuhan adalah gembala, gembala itu apa tugasnya? Seperti yang Daud lakukan ya. Gembala itu menurut saya sih pekerjaan yang sangat membosankan ya. Karena dari pagi dia keluarin domba-domba dari kandangnya, dicariin rumput, dicariin air, rumputnya yang hijau, airnya yang tenang. Kalau airnya beriak, bergelombang, domba gak mau, dia takut kan. Jadi dia tiap hari melakukan itu sepanjang hari. Pada petang hari dia bawa lagi dombanya pulang, dipanggil mungkin namanya satu-satu masuk kandang tiap hari. Betapa pekerjaan yang membosankan. Ingat zaman itu gak ada internet, gak ada handphone, gak ada yang bisa dia lihat. Ya kan? Jadi apa yang dia lakukan sepanjang hari? Ngeliatin domba-dombanya makan, bosen kali tiap kali begitu melakukan kan. Jadi dia mengatakan gini, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Nah, dia tahu tugas dia sebagai gembala terhadap dombanya. Untuk menjaga domba-dombanya kan. Domba itu adalah binatang yang sangat dungu, ya, bodoh, dam. Ya. Artinya kalau domba itu makan dan minum, ya, dia itu nggak peduli sekitarnya, dia makan dan minum aja. Kalau ada bahaya datang, ya, kalau ada bahaya mendekati dia, dia tenang-tenang aja, dia nggak bergeming. Kalau binatang-binatang lain punya indera. Kalau ada bahaya, ada apa, dia langsung tahu, kabur. Kalau domba enggak, dia tenang aja. Dia terus makan, dia terus minum. Ya, dia enggak peduli. Ya. Dan satu hal yang kita lihat begini, pelan-pelan ya, saya gambarkan. Waktu kemudian Daud disuruh bapaknya pergi nengokin saudara-saudaranya ke tempat perang, ya. Dia kan disuruh bawa makanan, bawa apa semua buat saudara-saudaranya. Lalu ketika dia sudah sampai di perkemahan itu, dia dengar ada Goliat. Ingat ya? Lalu dia bilang siapa itu katanya. Lalu kedengaranlah oleh Saul bahwa dia ini mau melawan Goliat gitu kan. Lalu Saul yang masih jadi raja waktu itu pakaiin dia baju ya, perlengkapan perang semuanya. Daud masih kecil, masih remaja, itu terlalu berat, dia nggak biasa ya.
Lalu dia bilang, dicopotin semuanya, dia bilang sama Saul begini. Dia bilang bahwa orang Filistin ini ya itu pasti kalah dengan dia. Dalam bahasa sehari-hari saya ngomongin ya gitu. Kenapa dia bilang? Karena ketika dia menjadi gembala, menjaga dari domba-domba bapaknya, ada singa dan apa? Ada singa dan apa? Binatang satunya lagi? Beruang. Ada singa dan beruang yang mencoba menerkam dombanya. Dan firman Tuhan bilang apa? Dengan tanganku aku melepaskan domba-dombaku. Oke? Nah, apa yang saya mau katakan? Domba seperti saya bilang tadi adalah binatang yang dungu, yang bodoh. Dan ini singa dan beruang bukan lawan Daud. Singa itu kan sangat garam, ya. Tahun ini saya pergi pelayanan ke Afrika 1,5 bulan, ya. Kita pergi safari lihat singa benar-benar di tempatnya. Ya, itu cuma boleh dilihat dari jauh, ya. Karena mereka itu sangat berbahaya singa-singa ini. Jadi, ya, singa dan beruang itu besar. Bukan lawan Daud. Tapi dia berani dengan tangannya ketika beruang dan singa itu sudah menerkam dombanya, dia berani rebut singa domba-dombanya dari tangan singa dan beruang. Daud tidak pernah berpikir bahwa wah kalau dia celaka, kalau dia sampai luka atau kalau dia sampai mati karena singa dan beruang, bapaknya akan sedih. Dia nggak pernah berpikir akan hidupnya. Ya, dia cuma berpikir pada dombanya. Dia nggak pernah berpikir bahwa lebih baik ya udahlah kehilangan satu domba. Kan masih banyak domba-domba lain yang bisa diselamatkan kan. Dia nggak berpikir itu. Dia untuk satu domba yang bodoh ini dia menyelamatkannya. Jadi ketika Tuhan lihat ke seluruh Israel, lihat bagaimana Daud, Tuhan bilang, I have found a man after my own heart. Aku sudah menemukan orang yang hatinya sama seperti hatiku. Kenapa? Kenapa sama? Untuk saudara dan saya, Tuhan mati di kayu salib. Menebus kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Untuk saudara dan saya, yang artinya seberapa bagusnya kita sih? Seberapa baiknya kita sih? Ya enggak? Kita masing-masing tahu kelemahan kita kan? Kita masing-masing tahu kehidupan kita kan? Kebohongan kita, kelicikan kita, kebobrokan kita, tipuan kita, semua tahu. Kita gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan gak mau kita, dia bisa ciptakan orang lain yang lebih baik kok. Tapi dia sayang untuk satu orang seperti saya dan saudara. Waktu Tuhan lihat Daud sama. Untuk satu domba yang gak ada artinya ini, dia mau mati untuk domba itu. Dia mau merebut domba itu dari singa dan beruang. Itulah makanya Tuhan lihat, wow, orang ini hatinya sama seperti hatiku. Mengasihi, punya kasih. Saudara, begitulah Tuhan kita. Amin. Dan itulah yang dia mau dari hidup saudara dan saya. Punya hati seperti hatinya Tuhan. Yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Lebih daripada sebelumnya. Jangan tutup mata kita terhadap orang-orang itu. Walaupun kita mungkin gak bisa ngomong, menceritakan tentang Yesus. Kita kan bisa mulai dengan berdoa kan. Setiap hari saya berdoa untuk orang-orang dengan saya sebut nama-namanya. Mulailah berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara. Di departemenmu masing-masing. Tulis namanya, sebut namanya setiap pagi. Tuhan jamah orang ini. Tuhan kasihmu turun buat dia. Mungkin bukan kita yang akan ngomong. Tuhan bisa kirim orang lain. Amin. Karena Tuhan sayang dan peduli juga sama mereka. Amin. Mungkin untuk kita ya udahlah sambil lalu. Untuk Tuhan tidak. Dia mati juga buat mereka. Mari kita mulai buka hati kita. Jadilah orang yang a man after my own heart. Orang yang punya hati sama seperti hati Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ada seseorang yang punya rumah yang besar. Kamar yang banyak. Satu kali Yesus datang dan mengetuk di rumahnya. Lalu orang ini buka pintu. Wah, Yesus datang, silakan masuk, silakan masuk. Rumahnya bagus
bagus, mewah, besar sekali bertingkat, sangat mewah banget. Silakan masuk, silakan duduk ya. Mereka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dikasih makan, dikasih minum. Sampai petang hari ketika Yesus pamit mau pulang, dia bilang, wah ini sudah petang, jangan Yesus tetap di sini aja. Orang ini sangat gentleman, nginep aja di sini. Kamar di rumah saya ada 10, silakan nginep di satu kamar. Katanya, oke, Yesus nginep di satu kamar, dia tidur. Lalu kemudian tengah malam, ada ketokan lagi di pintu. Lalu dia lihat ke pintu, siapa yang datang? Waktu dia baru buka pintu sedikit, tahu-tahu dia lihat ada setan datang. Ya. Langsung dia mau tutup itu pintunya. Lalu setan itu dengan kakinya ganjel. Dia mendobrak, dia masuk. Orang ini langsung keringat, dingin, pucat, dia gemeteran. Setan ini datang dan meneror dia. Terus menghakimi dia, terus mengatakan semua hal-hal yang pernah dia lakukan, terus mengatakan kamu orang berdosa, kamu begini, kamu seperti itu. Pokoknya semuanya terus menteror dia dengan segala hal-hal yang tidak baik, segala hal kenajisan, semuanya. Sepanjang malam dia ketakutan. Lalu pagi-pagi setan pergi. Yesus bangun, turun dari atas. Yang punya rumah bilang, Yesus, bagaimana sih semalam itu ada setan datang, saya diteror, saya terus dipenuhi dengan segala cercaan, segala penghakiman, semua. Saya diancam, dihakimi. Di mana pertolonganmu Yesus? Engkau sudah saya kasih tidur di kamar yang bagus. Yesus bilang, tapi kamu cuma memberikan saya satu kamar. Semua yang lain di rumah ini, 9 kamar, masih rumahmu, kamarmu. Saya bukan pemilik rumah ini. Oke, lalu kemudian malam berikutnya, Yesus tinggal lagi di situ. Dia bilang gini, oke Yesus, sekarang saya gak kasih kamu 1 kamar. Saya kasih Yesus 5 kamar, silahkan 5 kamar jadi milikmu. Tengah malam ada ketokan lagi di pintu. Wah dia udah takut nih ya yang punya rumah. Dia buka pelan sekali, iblis langsung masuk mendobrak. Mulai lagi dia diteror, dia dipenuhi dengan segala pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang najis, pikiran yang dosa, semua sepanjang malam. Dia sangat ketakutan sekali. Lalu besok paginya ketika iblis sudah pergi, Yesus turun lagi. Dia bilang, Yesus bagaimana? Saya sudah berikan kamu 5 kamar, kenapa kamu tidak datang menolong saya? Yesus sebagai gentleman dia bilang, rumah ini masih milikmu. 5 kamar kamu berikan, masih ada 5 kamar lagi. Lalu dia bilang, oke Yesus, 9 kamar buat engkau. Saya 1 saja, semua 9 buat milikmu. Lalu tengah malam, iblis datang lagi. Masuk dan mendobrak pintu. Dia takut sekali, lebih takut lagi dari sebelum-sebelum. Karena dia gak bisa melepaskan diri dari semua ketakutan. Dari semua kepahitan, dari semua sakit hati, semua dia gak bisa. Terus diteror oleh iblis. Lalu kemudian sampai pagi, iblis ini pergi, Yesus datang lagi turun. Orang ini bilang, Yesus, kenapa kamu tidak menolong saya? 9 kamar sudah saya berikan kepadamu. Semua 9-9-nya saya cuma punya 1. Yesus bilang, tetap rumah ini adalah milikmu. Bukan milik saya. Saya tidak punya kuasa atas rumah ini. Tidak punya otoritas. Karena orang ini sangat ketakutan. Ya, dia tidak mau memberikan yang 1 kamar. Kenapa? Karena dalam 1 kamar itu yang dia miliki sekarang, disitulah semua tersimpan rahasia-rahasia pribadinya. Semua hal-hal yang dia buat yang orang lain tidak tahu. Yang orang lain cuma lihat hal yang baik. Semua disimpan di dalam 1 kamar itu. Semua pornografinya lah, semua dosanya lah, semua hal-hal yang dia tidak mau orang lain tahu disimpan di dalam 1 kamarnya. Dan dia gak mau itu diketahui oleh Yesus.
Tapi karena dia penuh dengan ketakutan, dia takut nanti tengah malam iblis datang lagi. Dia bilang, oke, baiklah Yesus. Satu kamar ini pun saya akan berikan kepadamu. Silakan engkau masuk dan melihat semuanya. Semua akan jadi milikmu. Seluruh rumah ini aku berikan juga kuncinya kepadamu. Oke, malam datang lagi. Tengah malam, iblis datang lagi. Masuk mendobrak. Orang ini udah ketakutan. Apa yang akan terjadi sekarang? Ya, lalu iblis terus mengetuk pintu. Ketika dia mau buka, ada yang nepuk bahunya. Tepuk bahunya. Dia nengok. Yesus bangun. Yesus bilang, mundur. Sekarang ini rumahnya rumah aku. Mundur, aku yang hadapin iblis. Lalu Yesus buka pintu. Waktu iblis melihat wajah Yesus, langsung dia berlutut. Aduh maaf, saya salah rumah, salah nomor, bukan di sini. Apa yang kita bisa belajar? A man after my own heart. Orang yang hatinya sama seperti hati Tuhan. Berikan semua hidupmu kepada Tuhan. Berikan semua isi hatimu kepada Tuhan, pikiranmu, perasaanmu, jiwamu. Jangan ada lagi satu kamar yang tersembunyi. Mungkin kalian sudah lama ikut Tuhan. Sudah menerima Tuhan Yesus, sudah melayani. Kita adalah orang. Kalau masih ada hal-hal yang kau sembunyikan, masih ada hal-hal yang kau mau pegang dan bilang, Tuhan semuanya buat engkau. Tapi dosa yang satu ini Tuhan, keterikatan yang satu ini jangan Tuhan. Saya mau pegang ini. Yang lain boleh deh Tuhan, yang satu jangan. Ini adalah rahasia hidup saya. Hari ini, siang ini, Tuhan mau semuanya dari hidupmu. Supaya dia bisa bilang dari surga, I have found you Ribka, a woman after my own heart. Amin. I have found you Pak Iwan, a man after my own heart. Karena hati kita semuanya sudah kita berikan pada Tuhan. Gak ada lagi yang kita tutup dan kita sembunyikan dan kita rahasiakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kita tutup mata kita. Hari ini Tuhan, katakan pada dirimu masing-masing di tempat dudukmu. Tuhan Yesus, saya mau menjadi orang yang punya hati seperti hatimu. Yang mengasihi semua orang. Dan seluruh hati saya, seluruh hidup saya. Tidak ada rahasia lagi Tuhan. Ambil semua rahasia saya. Apapun yang paling saya simpan. Yang tidak ada orang lain yang tahu, saya berikan kepadamu. Lepaskan saya dan bebaskan saya. Supaya saya juga bisa punya hati seperti hatimu, mengasihi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengatakan, ya saya mau menyerahkan seluruh kunci rumah saya dan kamar saya. Apapun yang paling tersembunyi di satu kamar itu kepada Tuhan. Dan mengatakan ya, engkau boleh angkat tangan. Saya cuma mau berdoa aja. Ya, terima kasih boleh turunkan tangannya. Terima kasih boleh turunkan tangannya. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang mengatakan ya, hidupku adalah untukmu. Semua rahasiaku menjadi milikmu Tuhan. Kau berkati mereka semua, engkau yang pegang kunci rumah mereka sekarang. Dan engkau yang akan punya otoritas melindungi mereka dan menjaga hidup mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi para pemimpin dunia Tuhan Yesus. Dan juga pemimpin bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin dunia. Memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang beserta seluruh kabinet dan jajarannya Tuhan. Dan kami perkatakan bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang takut akan Tuhan. Engkau menjaga supaya setiap hasil daripada di dalam laut, di dalam tanah, hasil di ladang, di sawah, di pegunungan mereka, di hutan kami semuanya Tuhan. Berbuah-buah dan berlimpah-limpah bagi kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia.
Dan Tuhan, kami berdoa dan perkatakan kedamaian bagi bangsa dan negara ini. Kami mengatakan, mendeklarasikan persatuan bagi bangsa dan negara ini. Keadilan sosial, keamanan, gotong royong, toleransi. Bebaskan dari segala mara bahaya apapun, termasuk juga mara bahaya daripada alam Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara Indonesia dan para pemimpin dunia. Kami juga berdoa buat Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarganya, beserta seluruh jajaran BOD serta seluruh unit bisnis MNC lainnya, baik yang memimpin MVC, Sky Vision dan Sky Vision, Lord Jesus. Tuhan, Engkau yang memberkati semua jajaran ini, dari Bapak Haritanu Sudibyo, keluarga dan seluruhnya Tuhan. Engkau memberkati mereka, terus berikan hikmat kepada mereka. Terus berikan kepada mereka visi-visi yang baru. Masalah-masalah yang mereka hadapi dalam MNC Group ini semuanya Tuhan. Engkau yang tolong dan turut campur tangan. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Setiap karyawan-karyawan Tuhan. Engkau memberkati mereka juga. Keluarga mereka dan kesehatan mereka. Tuhan, kalau mereka sakit, Engkau menyembuhkan oleh biru-biru darah Tuhan Yesus. Kalau mereka membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam bidang keuangan, Tuhan turut campur tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang ikut melayani dalam ibadah ini. Apa yang kami lakukan harum bagi-Mu Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan reward, upah-Mu kepada setiap mereka yang melayani di tempat ini. Juga untuk pengurus POWI dan pertumbuhan iman setiap jemaat di POWI Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka. Supaya setiap dari kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Semua ruangan dalam hidup kami, semua ruangan dalam hati kami. Kami mengucap syukur. Mari kita bangkit berdoa dan kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga. Ucapkan dengan suara ya. Oke, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Terimakanlah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Kebaktian POWI pada hari ini sudah selesai. Kiranya kasih dari Allah Bapa akan menyertai kalian semuanya, beserta juga dengan keluarga kalian. Dan juga penyertaan daripada kebaikan Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Kuasanya yang menyembuhkan hidupmu dan keluargamu. Dan berkat-berkat dari Tuhan ini akan melimpah-limpah selalu dalam hidupmu. Dan juga kuasa, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kalian. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ibadah selesai, kiranya damai sukacita berserta Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.